Kabupaten Batang Jaya selalu PSM berdiri. Membangun hari baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beserta BPN, Pak Atop, Pak Pemerintahan, Pak Trianto, termasuk yang ada di Kominfo, kami sistematis pembinaan swadaya masyarakat, kita Bapak Kepala Desa, tentunya sinergitas yang akan kita bangun melalui reforma agraria, arah pendampingan UMKM dengan potensinya, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah apresiasi untuk peningkatan masyarakat dan sukses untuk masyarakat desa yang berkembang. Kita harapan tumbuh megah. Memang ketika kemarin kami secara kepala desa Rosowangi dan diwakilkan oleh dari BPN, memang ketika kami menyampaikan kaitannya dengan masalah penguatan kelembagaan, termasuk bagaimana mengoptimalkan sebuah potensi sumber daya manusia yang di sini ternyata terpetakan ada beberapa kelompok tani terkait dengan masalah kelompok tani itu ternyata memang butuh yang namanya sebuah fasilitasi, di mana ada 126 yang barangkali belum bergabung juga untuk kelompoknya. Kami memang sempat memberikan sebuah harapan besar dari kelompok yang ada barangkali bisa diberdayakan, termasuk kita menggali sebuah permasalahan. Betul yang disampaikan oleh Pak Elias, permasalahan yang sangat krusial yang dihadapi oleh kelompok tani yaitu memang itu tadi pupuk, kelangkaan pupuk yang menjadi sebuah permasalahan di tingkat desa Rosowangi, khususnya kelompok tani. Tentunya ini menjadi sesuatu hal yang perlu ditangkap oleh dinas terkait. Tentunya kemarin pun juga dari dinas pertanian kita sudah memberikan sebuah gambaran pemahaman, termasuk bagaimana membuat sebuah rumusan subsidi pupuk, termasuk regulasinya, termasuk mekanismenya, sehingga memang terkait dengan masalah permasalahan yang ada di dalam kelompok tani ini butuh sebuah kolaborasi terkait dengan masalah penyelesaian permasalahan. Tidak hanya sekedar dinas pertanian yang menjadi sebuah leading sektor terkait masalah pupuk, tetapi bagaimana peran dari masyarakat, termasuk Bapak Kepala Desa dan BUMDes barangkali untuk bisa tampil memberikan sebuah solusi. Dalam hal ini kemarin kami juga sudah sampaikan bahwa kelangkaan pupuk itu sebenarnya bisa kita minimalisir dengan bagaimana mengupayakan pemenuhan pupuk yang sifatnya pupuk organik. Karena sudah barang tentu sebenarnya pupuk organik ini murah meriah, tetapi secara kualitas tidak jauh dengan pupuk-pupuk kimia. Namun bagaimana kita merumuskan atau membuat semacam pupuk organik yang tentunya bisa cepat untuk digunakan secara manfaat kepada teman-teman petani dan kelompok tani, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa alokasi dana desa pun sebenarnya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan bagaimana membuat sebuah pupuk organik itu, sehingga pupuk organik melalui peran baik itu mungkin dari pihak petani ataupun mungkin dari Bapak Kepala Desa yang barangkali mungkin punya pendamping desa, dan tentunya difasilitasi dengan pendamping pertanian, penyuluh pertanian, sehingga kolaborasi dari dinas pertanian, penyuluh pertanian, pendamping desa, termasuk barangkali mungkin dari petaninya, bagaimana mengkonsep
permasalahan pupuk itu bisa kita minimalisir dengan keterampilan membuat pupuk organik. Di situ paling tidak bisa memberikan semacam edukasi agar ketergantungan masyarakat tani itu tidak serta-merta hanya targetnya adalah urea sama pupuk kimia. Padahal jauh itu semua produk sebuah hasil padi organik, beras organik itu akan memunculkan sebuah kualitas yang bagus dan jauh secara kualitas dan harga pun. Termasuk barangkali mungkin ada beberapa jagung organik barangkali mungkin bisa dipasarkan dengan kualitas yang jauh lebih bagus secara kualitas dan kesehatan, termasuk produk-produk yang lainnya. Nah, barangkali mungkin Pak Lurah di dalam RPJMDes, RKPDes, APBDes-nya bagaimana merumuskan beserta teman-teman yang ada di jajaran pendamping desa, tampilkan itu sebuah kegiatan pelatihan agar nantinya petani atau kelompok tani tidak hanya terpaku dari pupuk kimia. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan masalah tadi disampaikan ke dalam BUMDes, Badan Usaha Milik Desa yang dalam hal ini Berkah Wangi, yang tentunya juga menjadi sebuah pemikiran kami bahwa harapannya BUMDes itu nanti akan memberikan semacam fasilitasi terkait dengan entah itu mungkin permodalan. Nah, ini memang yang masih kami settingkan, masih kami inovasikan beberapa bulan yang lalu dengan BPD ataupun BRI. Cuma saja hari ini juga belum hadir. Desa sebenarnya mempunyai alokasi anggaran melalui dana desa itu adalah penyertaan modal. Saya yakin kalau mungkin Pak Lurah bisa memberikan sebuah ilustrasi dan pemikiran keterbatasan modal untuk penggunaan fasilitasi untuk teman-teman kelompok tani itu kira-kira apa, kebutuhannya apa, sehingga berkaitan masalah permodalan yang nanti akan kita berikan kepada BUMDes barangkali itu tepat mutu, tepat guna, tepat manfaat, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh para petani. Nah, ini juga harus kita pikirkan, kira-kira bentuk penyertaan modalnya apa. Kami khawatir kalau memang belum benar-benar terkonsep, terus dikasih modal, hilang begitu saja, tidak ada tuasnya kan eman-eman. Itu butuh semacam pemikiran juga. Yang selanjutnya kami juga melihat bahwa ternyata teman-teman kelompok tani itu sangat-sangat antusias sekali karena masa tanam terkait dengan masalah padi bisa panen satu tahunnya 2 kali, luar biasa sekali nih. Dan yang perlu kita komunikasikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Meranten, ternyata di desa Plosowan itu juga sama masalahnya. Air, Pak, itu Pak Lurah ya. Keterbatasan air irigasi ini yang tentunya menjadi sebuah kendala juga untuk prospek peningkatan ekonomi, khususnya penanaman, baik itu mungkin padi, ketela ataupun mungkin jagung. Dan ini juga butuh kolaborasi lintas sektoral juga. Bagaimana untuk kita kemas, ya walaupun bahasanya ngomong itu sumber airnya sudah ada Pak Lurah ya. Sumber airnya sudah ada, tetapi jarak antara sungai ke lokasi tanam itu membutuhkan pipanisasi yang juga banyak. Jadi kalau sudah berkaitan dengan pelaksana fisik agak sulit karena memang membutuhkan dana-dana yang tidak sedikit seperti itu. Tetapi monggo Pak Lurah barangkali mungkin bisa kolaborasi dengan aspirasi Dewan jika bagaimana bisa memunculkan sebuah alokasi anggaran yang bisa memenuhi target dari kebutuhan dari masyarakat. Kalau dana desa saya rasa kalau untuk petunjuk teknis operasionalnya bisa, tetapi kalau semuanya memang ada semacam prioritas nasional yang harus kita alokasikan, tentunya mohon-mohonnya Pak Lurah juga bingung. Nah, itu butuh pemahaman kita, butuh kolaborasi lintas sektoral yang tentunya bisa kita bangun sehingga barangkali ada semacam sedikit inovasi ataupun terobosan untuk bisa memberikan sebuah penyelesaian masalah
ya di persoalan. Begitu Bapak sekilas terkait dengan masalah fasilitasi kami waktu pas kami pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan yang ada di Desa Persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita raih masa depan cerah.